Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 orang pemateri. Yang pertama Lela Saputri sebagai pemateri kedua, dan yang kedua adalah saya sendiri, Lestari Sriwayuni sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang artikel yang telah kami pilih dengan judul Heterogen Catalyst for Biodiesel Production from Fence Distance Oil GCO. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah katalis heterogen. Artikel yang kami pilih ditulis oleh ABBK Endelo, Yohanes Kiros, dan juga Rolando Zanzi. Artikel ini tersedia online pada tanggal 17 Maret 2011 dan kelompok kami mempresentasikannya pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, kelangkaan dari bahan bakar minyak. Karena menipisnya bahan bakar minyak yang ada di bumi, maka peneliti membuat alternatif biodiesel. Mengapa sih menggunakan biodiesel? Karena biodiesel adalah energi yang terbarukan dan juga energi yang sangat ramah lingkungan. Itulah mengapa peneliti meneliti tentang biodiesel. Adapun katalis yang digunakan untuk penelitian ini adalah katalis heterogen. Katalis heterogen adalah kandidat yang menjanjikan untuk memproduksi biodiesel dari minyak nabati yang dapat didaur ulang dan digunakan beberapa kali pemisahan produk yang lebih baik. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel biji jarak pagar yang diekstrak menjadi minyak dan dibuat menjadi biodiesel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan katalis dan menguji katalis atau campuran katalis yang mengkatalisis esterifikasi dan transesterifikasi simultan JCO dengan kandungan FFA dalam satu langkah. Katalis yang digunakan adalah katalis CaO, yang kedua adalah katalis LiCaO, dan yang ketiga adalah katalis L2O3ZNO. Manfaat dari penggunaan biji jarak pagar adalah biji jarak pagar dapat ditemukan dengan banyak di daerah peneliti. Dan juga biji jarak pagar digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan biodiesel. Itulah mengapa peneliti menggunakan biji jarak pagar. Ada 5 ruang lingkup dalam penelitian ini. Yang pertama adalah minyak jarak pagar, yang kedua biodiesel, yang ketiga katalis heterogen, yang keempat transesterifikasi, dan yang kelima adalah simultan. Selanjutnya kita memasuki metode penelitian. Di metode penelitian, saya akan menjelaskan tentang peralatan dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini. Ada 7 alat yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah termometer, yang kedua kondensor, yang ketiga reaktor kaca, yang keempat pengaduk teflon, yang kelima motor agitasi, yang keenam penangas air panas, dan yang ketujuh adalah kontrol panas termostat. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada crude JCO atau biji jarak pagar, yang kedua adalah RSO dengan kemurnian 99,9%, yang ketiga ada LiNO3, yang keempat ada ZNO, yang kelima ada AI203, yang keenam ada metanol, yang ketujuh ada LaNO3, yang kedelapan ada Fe2SO4, yang kesembilan ada propil asetat, dan juga yang terakhir adalah biodiesel komersial. Di sini kita akan memasuki pembuatan dan karakterisasi katalis. Yang pertama ada pembuatan CaO. Langkah kerja yang pertama, siapkan C2CO3 yang selanjutnya akan didekomposisi pada suhu sebesar 960 derajat Celcius selama 3,5 jam lamanya. Lalu jadilah CaO. Yang kedua, pembuatan LiCaO. Langkah kerja yang pertama, siapkan 7 gram LiNO3 yang ditambahkan Aquades, CaO, dan selanjutnya diaduk. Setelah diaduk, jadilah LiCaO. LiCaO ini selanjutnya dikeringkan dengan suhu mencapai 120 derajat Celcius selama 3 jam.
lalu didalsinasi dengan suhu 550 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu jadilah katalis LiCaO. Selanjutnya adalah pembuatan La203ZNO. Yang pertama, siapkan sampel 10 gram La203ZNO, lalu ditambahkan air dan juga ditambahkan 7,5 gram ZNO. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu jadilah 7 gram LiNO3. Selanjutnya adalah pembuatan katalis La203 AI203. Yang pertama, siapkan sampel NH3 dan SO2, lalu ditambahkan air dan juga ditambahkan 7,5 gram ZNO. Setelah itu diaduk. Setelah diaduk, dikeringkan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah dikeringkan, maka sampel dikalsinasi suhu 600 derajat Celcius selama 3 jam lamanya. Lalu jadilah 7 gram LiNO3. Selanjutnya adalah katalis Fe2SO4. Yang pertama, siapkan sampel Fe2SO4, lalu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 3 jam. Dan terjadilah katalis. Selanjutnya, kita uji menggunakan karakteristik. Yang pertama, siapkan sampel. Yang kedua adalah katalis pendukung. Selanjutnya, katalis dan juga sampel tersebut diuji menggunakan alat BET. Nah, sekarang kita akan memasuki transesterifikasi. Yang pertama, siapkan minyak banding alkohol dengan perbandingan 6:1. Lalu, sampel dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam lamanya, lalu ditambahkan katalis dan kemudian diaduk dengan 300 per menit. Lalu, terjadilah dua campuran. Campuran yang pertama dimasukkan ke dalam reaktor dan campuran yang kedua disentrifugasi dengan 5.700 revolusi per menit selama 30 menit lamanya. Dari campuran dua, terciptalah hasil sampingan dan juga biodiesel. Dari hasil sampingan tersebut diuji GC-nya. Selanjutnya adalah di sini saya ingin menunjukkan tentang alat yang digunakan oleh peneliti. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada reaktor kaca dan juga penanggas gas. Inilah contoh alat yang digunakan peneliti untuk meneliti biodiesel dari sampel biji jarak pagar. Selanjutnya kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laila Saputri, sebagai pemateri kedua. Baiklah, terima kasih untuk pemateri pertama. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai katalis heterogen untuk produksi biodiesel dari minyak jarak pagar atau GCO. Nah, didapatkanlah hasil yaitu pada tabel ini merupakan konsentrasi logam aktif yang diantisipasi dalam berbagai katalis. Nah, dapat kita lihat di sini ada katalis, prekursor, dan antisipasi konsentrasinya. Dan untuk katalisnya itu ada LiCaO dengan prekursor LiNO3 dan CaO. Jadi prekursor di sini itu merupakan senyawa lain yang ada pada katalis ini. Contohnya itu NO3. Dan untuk antisipasi konsentrasinya yaitu LiCaO yaitu dengan perbandingan 0,071:1. Selanjutnya katalis yang kedua ada katalis LaZNO dengan prekursor LaNO3, 3NH2O dan ZNO, dan antisipasinya yaitu LaZNO yaitu dengan perbandingan 0,43:1. Nah, yang terakhir ada katalis La atau Al2O3 yaitu dengan prekursor LaNO3NH2O dan Al2O3, dan antisipasi konsentrasinya yaitu La banding Al2O3 itu dengan perbandingan 0,0791:1. Selanjutnya kita masuk ke
BET yaitu luas permukaan dan porositasnya. Nah, di sini terdapat 7 jenis katalis, yaitu ada katalis CaO, LiCaO, La2O3ZNO, ada katalis ZNO, La2O3Al2O3, ada katalis Al2O3 dan La 0,1 CaO9MnO3. Nah, jadi pada katalis ini yaitu dengan katalis yang terbaik itu yaitu pada katalis nomor 6 yang dimana dengan luas permukaannya yaitu 138,63 dan total porinya yaitu 0,3046 dan untuk diameter porinya yaitu 83,6. Selanjutnya kita membahas tentang katalisnya, yaitu hasilnya pada katalis CaO ini terdapat 4 fasa, yaitu ada metanol fase, yang kedua itu ada biodieselnya, yang ketiga ada sabun yang terbentuk, dan yang keempat ada katalis. Nah, jadi pada penelitian ini pada katalis CaO ini didapatkan banyaknya terbentuknya sabun dan juga terdapat pembentukan biodiesel tetapi hanya sedikit. Itu dapat kita lihat pada fasa nomor 2. Nah, selanjutnya untuk katalis LiCaO di sini ada 3 percobaan. Yang pertama itu katalis LiCaO ditambah dengan minyak jarak pagar tadi. Nah, didapatkanlah 4 fasa, yaitu ada FEM, sabun, katalis, dan gliserol. Dan yang B itu merupakan RSO, itu merupakan minyak loba ditambah dengan katalis LiCaO didapatkan 3 fasa, ada FEM, katalis, dan gliserol. Nah, untuk gambar yang C itu merupakan RSO dengan penambahan katalis CaO didapatkan juga 3 fasa, ada FEM, katalis, dan gliserol. Nah, selanjutnya pada gambar 4 ini merupakan rendemen FEM menggunakan katalis CaO, LiCaO, LaZNO, La atau Al, dan juga LaCaMn. Nah, untuk yang warna hitam itu grafiknya itu merupakan GCO dan yang warna abu-abu itu merupakan RSO. Nah, pada penambahan katalis untuk minyak jarak pagar tadi ditambahkan dengan katalis CaO didapatkan hasil redemennya itu sebanyak sekitar 16%, dan untuk katalis CaO dengan atau dicampurkan dengan RSO itu didapatkan rendemennya itu sebanyak 100%. Nah, untuk GCO dengan penambahan katalis LiCaO didapatkan hasil 65%, dan untuk RSO itu didapatkan hasil 100%. Dan untuk katalis LaZNO dengan GCO itu didapatkan hasil sekitar 30%, dan RSO itu tidak terbentuk rendemennya. Dan untuk katalis La atau Al itu dengan RSO itu didapatkan sekitar 13%, dan juga tidak terdapat pada RSO untuk rendemennya. Nah, yang terakhir atau katalis LaCaMn dengan GCO didapatkan hasil 10% rendemennya. Dan untuk minyak RSO itu tidak terdapat rendemennya. Oke, nah selanjutnya untuk gambar yang nomor 6 ini juga sama. Untuk rasionya ada rasio 3 dan rasio 2. Untuk rasio 3 itu yang berwarna hitam, dan untuk rasio 2 itu yang warna abu-abu. Nah, untuk gambar ini menjelaskan bahwa rendemen FEM pada katalis X dan GCO itu didapatkanlah hasil yaitu untuk rasio 3 itu dengan perbandingan 3:1, untuk rasio 2 itu dengan perbandingan 2:1. Nah, pada perbandingan CaO dengan katalis Fe2SO43 itu didapatkanlah hasil yaitu untuk rasio 3 sekitar 93% rendemennya, dan untuk CaO banding X untuk rasio yang kedua itu didapatkan hasilnya 100%. Nah, untuk rasio 3 dengan penambahan katalis LiCaO dan katalis X tadi atau katalis Fe2SO43 tadi didapatkanlah hasil 95%, dan untuk rasio 2 itu didapatkan hasil 100% juga. Nah, untuk penambahan katalis LaZne dan katalis Fe2SO43 tadi didapatkan hanya di rasio 2 saja, yaitu
sekitar 40% rendemennya. Nah, ini merupakan perbandingan katalis yang diuji oleh peneliti ini dengan katalis yang lainnya atau penelitian lainnya. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk katalis yang diuji pada penelitian ini merupakan katalis yang terbaik dan sama hasilnya, yang dimana CaO dengan katalis Fe2SO4 didapatkan FFA-nya itu sekitar 9, dan untuk katalis LiCaO dengan Fe2SO4 3 tadi juga didapatkan FFA-nya itu sebanyak 9, dan untuk katalis yang terakhir atau La2O3ZNO itu juga 9 untuk FFA-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan pengulangan katalis atau katalis yang didaur ulang sebanyak 2 kali. Nah, untuk yang R itu melambangkan nomor pengulangannya. Nah, untuk R1 itu merupakan katalis yang dihasilkan tadi, yaitu dengan hasilnya itu performance-nya itu masih 100 atau hasilnya tetap 100, dan untuk pengulangan yang pertama itu juga hasilnya masih stabil, masih 100. Nah, sedangkan pada pengulangan yang kedua itu terjadi penurunan, yaitu sekitar 79%. Nah, jadi pada katalis ini hanya bisa dilakukan daur ulang sebanyak 1 kali. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian ini didapatkanlah kesimpulan bahwa produksi biodiesel pada penelitian ini menggunakan 2 tahapan, yaitu ada tahapan esterifikasi dan transesterifikasi karena kandungan FFA-nya yang tinggi. Nah, penggunaan katalis heterogen itu juga dapat mempermudah proses produksi biodiesel dan menurunkan biaya untuk produksinya. Selanjutnya, katalis CaO itu juga memiliki hasil yang rendah karena membentuk sabun yang tinggi. Nah, untuk katalis CaO itu memiliki aktivitas yang tinggi dibandingkan dengan katalis CaO, atau katalis induknya tadi, dan campuran basa pada aktif dan katalis asam padat Fe2SO4 itu lebih efektif untuk esterifikasi dan transesterifikasi simultan dalam reaktor satu langkah. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai katalis heterogen untuk produksi minyak biodiesel dari minyak jarak pagar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.